Halo semua, kembali lagi di pelajaran matematika kelas 12 IPA dan IPS. Kali ini kita akan belajar sudut pada bangun ruang. Di minggu sebelumnya, kita sudah mempelajari jarak pada bangun ruang. Jarak pada bangun ruang ini sangat kita butuhkan untuk menyelesaikan sudut pada bangun ruang. Sir akan jelaskan melalui video pembelajaran. Selamat menonton dan selamat belajar. Untuk menghitung jarak pada bangun ruang, inilah dia yang terakhir, jarak bidang ke bidang. Perhatikan, di sini ada bidang U dan ada bidang V. Jarak antara dua bidang U dan bidang V, adalah panjang ruas garis yang tegak lurus terhadap dua bidang tersebut, yaitu bidang U dan bidang V. Jadi dia harus tegak lurus di sini, juga tegak lurus di sini. Contoh, diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 6 cm. A. Bidang ABCD dan bidang EFGH. B. Bidang BDG dan bidang AFH. Kita jawab, mulai dari yang A. Bidang ABCD dan bidang EFGH, itu jaraknya berapa? Itu bisa diwakili oleh AE, BF, CG ataupun DH, itu sama dengan 6 cm. Sekarang kita masuk yang B, jarak antara bidang BDG dan AFH. Perhatikan, di sini ada bidang BDG. Kita ambil dulu garis yang mewakili bidang BDG. Itu dia. Inilah segitiga sama sisi. Kita ambil perwakilannya OG. Yang kedua, AFH. Kita juga ambil garis yang mewakili bidang AFH, yaitu AP. Sama, ini juga adalah segitiga sama sisi. Jadi AP dan OG itu adalah sejajar. Jadi kita cukup menghitung jarak antara garis AP dan garis OG. Di sini tegak lurus, maka di titik O juga dia tegak lurus terhadap garis OG. Jadi, untuk menghitung jarak AP ke garis OG, kita cukup menghitung jarak dari titik O ke garis AP atau titik P ke garis OG. Terpilih di sini dari titik O ke garis AP. Kita hubungkan dulu AC-nya. Sehingga dari sini diperolehlah segitiga AOP, siku-siku di O. AO-nya itu sama dengan setengah AC. Itu sama dengan setengah dari 6 akar 2 diagonal bidang. Hasilnya sama dengan 3 akar 2. Jika saya keluarkan gambarnya, dia menjadi seperti ini. AOP, siku-siku di O. AO-nya tadi 3 akar 2. OP-nya itu sama dengan 6. Kita akan mencari AP dengan menggunakan teorema Pythagoras. AP sama dengan 6 kuadrat ditambah dengan 3 akar 2 kuadrat di dalam akar. Hasilnya sama dengan 6 kuadrat 36, 3 akar 2 kuadrat itu sama dengan 18. Hasilnya sama dengan akar 54. Disederhanakan menjadi 3 akar 6. Jadi AP-nya 3 akar 6. Untuk mencari OQ, kita akan menggunakan perbandingan luas segitiga. Diperolehlah di sini setengah 3 akar 2 dikali dengan 6 sama dengan setengah AP 3 akar 6 dikali dengan OQ. Ini bisa dicoret, 3 juga bisa dicoret. Sehingga diperolehlah OQ-nya sama dengan 6 akar 2 dibagi dengan akar 6. Dirasionalkan menjadi akar 12. Dirasionalkan menjadi 2 akar 3. Jadi, jarak antara bidang BDG dan bidang AFH itu sama dengan 2 akar 3. Sekarang kita akan masuk materi yang baru, yaitu sudut pada bangun ruang. Yang pertama kita pelajari proyeksi garis pada bidang. Proyeksi itu adalah bayangan. Berarti kita mencari bayangan garis pada bidang. Perhatikan, saya jelaskan. Di sini ada bidang ABCD.
dan ada garis PQ. Jika ada cahaya dari atas tegak lurus terhadap bidang ABCD, maka garis ini akan mempunyai bayangan atau proyeksi. Ini dia bayangannya. Q pasti jatuhnya di sini. P tidak mempunyai bayangan karena P berada pada bidang. Jadi kita cukup menghubungkan P dengan Q aksen. Itulah bayangan dari PQ pada bidang ABCD, yaitu PQ aksen. Sudut theta adalah sudut antara garis PQ dengan bidang ABCD yang diwakili oleh garis PQ dan bayangannya PQ aksen. Sebagai kesimpulannya, serbuat catatannya di bawah ini. Contoh, diketahui kubus ABCD EFGH. Tentukan proyeksi garis AF terhadap bidang ABCD, yang B AH terhadap bidang BDHF. Kita akan jawab mulai dari yang A. Ini dia gambarnya dan bidang ABCD-nya. Yang ini warna kuning. Ini dia garis AF. Sekarang kita akan mencari proyeksi AF atau bayangan AF terhadap bidang ABCD. Ini dia. Jika cahayanya kita ambil dari atas dan harus tegak lurus dengan bidang ABCD, maka diperolehlah proyeksi AF ini AB. Karena apa? F itu jatuh pada titik B. A itu tetap karena dia tidak mempunyai bayangan. Dia berada pada bidang ABCD. Proyeksi AF terhadap bidang ABCD adalah garis AB. Selanjutnya yang B. Perhatikan gambar. Di sini sudah saya siapkan bidang BDHF dan garis AH. Bagaimana cara kita mencari bayangan dari AH terhadap bidang BDHF? Kita juga akan mengambil cahayanya atau sinarnya tegak lurus terhadap bidang BDHF. Dia harus tegak lurus terhadap bidang BDHF. Karena ini adalah kubus, maka bayangan dari A ini jatuh di sini, di tengah-tengah. Kita buat namanya A aksen. Sehingga diperolehlah proyeksi garis AH terhadap bidang BDHF, yaitu HA aksen. Itu dia. Hanya tidak mempunyai bayangan. Jadi kita cukup menghubungkan H dengan A aksen. Proyeksi garis AH dengan bidang BDHF adalah HA aksen. Sekarang kita belajar sudut antara garis dan garis. A. Sudut dua garis yang berpotongan. Perhatikan bidang berikut. Di sini ada garis L dan garis M. Sudut antara garis L dan garis M yang berpotongan adalah sudut yang terletak pada perpotongan garis L dan M. Perpotongannya di sini titik O. Sudut yang terbentuk kita buat sini namanya sudut theta. Jika di sini sudut theta, di sini juga sudut theta. Sudut saling bertolak belakang itu sama besar. Kita ambil sudut yang kecilnya saja. Contoh, diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 4 cm. Tentukan sudut yang dibentuk oleh garis-garis AH dan AC, AE dan EB. Oke, perhatikan yang pertama, sudut yang dibentuk garis AH dan AC. Kita gambar dulu dia kubusnya. Ini garis AH dan satu lagi garis AC. AH dan AC berpotongan di titik A dan terletak pada bidang CAH. Ya, segitiga CAH. Sudut antara garis AH dan AC adalah CAH. Itu penamaan sudutnya. Perhatikan segitiga CAH. Perhatikan, AH-nya itu adalah diagonal bidang. AC juga diagonal bidang. CH juga diagonal bidang. Itu karena panjang rusuknya 4 cm, maka panjang diagonal bidang adalah 4 akar 2. Oke, saya keluarkan gambar yang ini. Diperolehlah dia yang ini gambarnya. AC-nya 4 akar 2, CH-nya 4 akar 2, AH-nya juga 4 akar 2. Sudut yang terbentuk tadi ini, sudut theta. Jadi,
segitiga CAH merupakan segitiga sama sisi. Oleh karena itu, sudut CAH yang kita cari tadi, CAH itu 60 derajat karena dia segitiga sama sisi. B. Sudut yang dibentuk oleh garis AE dan EB. Perhatikan, ini di gambarnya. AE dan EB. AE dan EB berpotongan di titik E dan terletak pada bidang AEB. Sudut antara garis AE dan EB adalah AEB. Itu penamaan sudutnya. Perhatikan segitiga AEB. Ya, saya keluarkan gambarnya dia. Siku-siku di A. A, E, B. Panjang AB-nya 4 cm. AE-nya juga 4 cm. Ini segitiga sama kaki. Maka sudut di sini sama. Oke, perhatikan bahwa segitiga AEB merupakan segitiga sama kaki. Oleh karena itu, besar sudut yang di sini AEB itu sama dengan 45. Sudut ABE juga 45 derajat. B. Sudut dua garis bersilangan. Di sini ada bidang, di sini juga ada bidang. Dua bidang ya. Ada garis L di bidang yang pertama dan ada garis M di bidang yang kedua. Kedua garis bersilangan. Sudut antara dua buah garis, yaitu garis L dan garis M yang bersilangan, adalah sudut yang diperoleh dari garis yang berpotongan, masing-masing sejajar garis L. Sejajar garis L kita buat sini L aksen, dan sejajar garis M itu M aksen, sehingga dia berpotongan di sini. Yang berpotongan itu adalah L aksen dan M aksen, yang sejajar garis L dan sejajar garis M. Kita buat sudutnya sini sudut theta. Contoh, diketahui kubus ABCD FGH panjang rusuknya 4 cm. Tentukan besar sudut yang dibentuk oleh garis CF dan EG. Kita jawab. Gambar dulu dia kubusnya. Garis CF, CF dan EG. Ini adalah garis yang bersilangan. Garis yang sejajar CF dan memotong garis EG adalah garis DE. Dengan demikian, sudut antara garis CF dan EG diwakili oleh DEG. Ya, ini dia sudutnya, sudut DEG. Kita buat sini namanya sudut theta. Oke, perhatikan segitiga DEG. DE-nya sama dengan 4 akar 2, EG-nya juga 4 akar 2, DG-nya juga 4 akar 2 karena sama-sama diagonal bidang. Ini saya keluarkan gambarnya. DE-nya sama dengan EG, sama juga dengan DG. Jadi, segitiga DEG merupakan segitiga sama sisi. Oleh karena itu, besar sudut DEG yang dimana tadi theta yang mau kita cari itu adalah 60 derajat. Itulah sudut antara garis CF dan EG, 60 derajat. Contoh 3. Diketahui kubus ABCD EFGH panjang rusuknya 6 cm. Tentukan besar sinus, kosinus, dan tangen sudut antara garis AG dan AC. Oke, kita jawab. Kita gambar dulu kubusnya. Sekarang kita ambil garis AG dan AC. Ini dia. Terbentuk di sini segitiga ACG, siku-siku di C. Oke, saya keluarkan gambarnya ya. Ini dia, ACG. Kita buat nama sudutnya sudut alfa antara AC dan AG. Karena panjang rusuknya 6 cm, maka diperolehlah AC-nya 6 akar 2, diagonal bidang. AG-nya sama dengan 6 akar 3, diagonal ruang. CG-nya sama dengan 6, itu panjang rusuk. Yang ini. Yang pertama kita cari sin. Sin alfa sama dengan sin demi. Ini alfanya depan per miring. Itu depannya itu CG, miringnya itu AG. Kita masukkan angkanya. CG-nya sama dengan 6,
AG-nya sama dengan 6 akar 3. 6 dengan 6 kita coret. Bersisa dia 1 per akar 3. Dia rasionalkan menjadi 1 per 3 akar 3. Itu untuk sin. Kita lanjut untuk cos. Cos sami, samping per miring. Sampingnya AC, miringnya AG. Kita masukkan angkanya. Samping 6 akar 2 AC, miringnya AG 6 akar 3. 6 dengan 6 kita coret. Yang bersisa akar 2 per akar 3. Kita rasionalkan. Maka hasilnya menjadi 1 per 3 akar 6. Ini sama-sama kali akar 3 ya untuk merasionalkannya. Yang ketiganya tangen alfa. Tangen desa. Tangen alfa sama dengan depan per samping. Depannya itu CG, sampingnya AC. Kita masukkan angkanya. Depannya 6, sampingnya 6 akar 2. Maka diperolehlah tangen alfanya sama dengan ini coret-coret 1 per akar 2. Dirasionalkan menjadi 1 per 2 akar 2. Demikian pembelajaran kita kali ini. Sir sudah buat soal di Edmodo. Kalian kerjakan. Jika kurang paham, boleh langsung ditanya ke Sir melalui WA maupun Line. Selamat mengerjakan dan selamat latihan. Terima kasih.